Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadrati nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i was syuhada'i was sholihin sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina man tabi'ahum bi sallamiddin wa ila jami' masyayikhina wa alimina jami' abaina wa ummahatina sayyidina wa jaddatina ikhwanina akhwatina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat sunhasah ila asyal aribillah Ahmad bin Athaillah Sakandari wa ila ya Haji Muhammad Yunus wa ila jami masyayikhihi nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin semuanya serta para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun saat ini sedang berada, baik yang berada di tanah air Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang semuanya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, istiqomah dalam ibadah sehingga semuanya selamat di dunia wal akhirah. Pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kitab Tajul Arus dengan tema kunci segala kebaikan. Kunci segala kebaikan ini sangat penting bagi kita semua, harus kita ketahui agar kita bisa meraih kuncinya sehingga kita menjadi orang yang bahagia, tentunya orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah sekaligus nantinya akan dimasukkan dalam surganya. Silahkan dibuka halaman 4 ya, kitab Tajul Arus, bab mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Mutaba'atur Rasuli sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya pada penjelasan yang sebelumnya Ibnu Athaillah menyampaikan kita semua kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, artinya mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, maka kita mau tidak mau harus mutaba'ah, harus mengikuti Kanjeng Nabi. Jadi apa yang diajarkan Kanjeng Nabi itulah yang kita ikuti, bukan apa yang tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi merintahkan, menyuruh kita untuk sholat dengan mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, sholat kita harus sama dengan sholatnya Kanjeng Nabi. Puasa kita harus sama dengan puasanya Kanjeng Nabi. Ibadah kita harus sama dengan ibadahnya Kanjeng Nabi. Secara jaliyah, secara khafiyah, apa yang terselubung, apa yang terdapat dalam hati kita, juga kita harus senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi, termasuk yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah pada kesempatan kali ini. Beliau sampaikan waqad jama'allahu al-khaira kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengumpulkan seluruh kebaikan dalam satu rumah. Jadi ibarat
rumah itu isinya adalah kebaikan-kebaikan. Isinya adalah segala sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan ini ya. Semua dari kita pasti ingin mendapatkan kebaikan, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Rumah tersebut rumah yang tertutup, yang terkunci, wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjadikan mengikuti kanjeng Nabi itu sebagai kuncinya, ya, sebagai kuncinya. Jadi untuk meraih kebaikan itu harus berawal dari mutaba'ah sama kanjeng Nabi. Berawal dari ittiba wal iktida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau kita harus mengikuti kanjeng Nabi. Bagaimana kita bisa mengikuti kanjeng Nabi? Berarti kita harus paham apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak mungkin orang bisa mengikuti kanjeng Nabi dikala dia tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi, apa yang dicontohkan kanjeng Nabi, apa yang dilakukan kanjeng Nabi. Dan tidak mungkin orang akan bisa mengetahui apa yang dilakukan kanjeng Nabi ketika mereka tidak ngaji, tidak belajar ya. Tidak mau menuntut ilmu agama, tidak akan tahu. Tahunya nggih ilmu-ilmu masalah dunia, ilmu-ilmu tentang pengetahuan, ilmu-ilmu tentang masalah ekonomi, masalah astronomi dan lain sebagainya. Tidak terkait dengan tata cara ibadah. Baru ketika orang mau ngaji, mau belajar agama, akhirnya tahu tata cara ibadah. Tata cara ibadah itu diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti kanjeng Nabi, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sepenuhnya. Segala kebaikan bermuara, berawal dari kita mengikuti kanjeng Nabi. Dan kita bisa mengikuti kanjeng Nabi kalau kita tahu apa yang dilakukan kanjeng Nabi. Kita tahu apa yang dilakukan kanjeng Nabi kalau kita ngaji. Kalau tidak ngaji tidak tahu. Mohon maaf. Kalau tidak ngaji tidak tahu. Tidak tahu. Yang ngaji lama saja belum tentu tahu. Karena ngaji ini ratenanan ya. Ngaji ini mek turu ya. Gendok, ndopok, ngorok ya. Musa, masak, ya. Ngerokok, ya. Dopok, ngobrol ya. Ya. Pindah kamar, ngobrol nah. Ganti kamar nah, ngobrol nah. Semek ngobrol turu digugah melayu rono neng serambi masjid, digugah pindah neng kamar gugah pindah neng madrasah digugah pindah neh wis pokoke munyer wis kelar kesel sing pindah. Pengalamannya sing mondok-mondok ya, mondok modele ra patek tenanan ya, ilmune ya ra patek sepira. Wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi. Jadi Allah menjadikan kunci kebaikan itu dapat kita raih ketika kita mengikuti kanjeng Nabi. Dan kita bisa mengikuti kanjeng Nabi di saat kita mengetahui apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Kita tahu apa yang dilakukan kanjeng Nabi di saat kita mau belajar. Dan namanya orang belajar agama, ngaji tidak ada kata terlambat. Walaupun sudah usianya lebih dari rata-rata ya, bukan usia sekolah ya. Sekolah kepala 5, kepala 6, kepala 7 ya. Tidak masalah ya. Daripada tidak kan ya, aku daripada ngaji lebih baik rai soai rapopo buatan sakit. Kalau memang kita bisa memperbaiki apa yang tidak kita pahami, bisa mengetahui kan lebih baik. Walaupun kita di usia sudah lanjut, tidak masalah ya. Makanya jangan berhenti ngaji sama dengan jangan berhenti ibadah sampai dengan ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Karena kita harus beribadah sampai dengan akhir hayat kita, kita mempelajari tentang masalah ibadah ya sampai dengan akhir hayat kita. Oke, ditanamkan ngeten. Jadi ngaji itu ibaratnya seperti makanan, minuman, jadi hal yang harus kita lakukan sama dengan sholat, puasa, ya. Sama dengan zakat. Itu ngeten, itu bagian yang terpenting dalam hidup yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah punya niatan yang sungguh, insya Allah
dengan sendirinya kesempatan itu akan muncul. Misalnya tidak ada kesempatan ini karena memang tidak ada niatan. Jadi ketika memang niatnya kurang, kesempatan yang ada dianggap tidak ada kesempatan. Apalagi memang benar-benar tidak ada. Tapi kalau ada niat yang kuat, walaupun kelihatannya sibuk seperti apapun, tetap diluangkan waktunya untuk ngaji. Karena menganggap bahwa itu yang akan menentukan kita bisa selamat di akhirat, nantinya juga mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia kita di saat kita mengamalkan ilmu yang kita fahami. Fatabi'hu, maka ikutlah kanjeng Nabi bil qanaah bima razaqakallahu ta'ala. Di antaranya kita ikut kanjeng Nabi, fahami niki, bil qanaah, dengan qanaah, merasa cukup menerima bima razaqakallahu ta'ala, dengan apa yang diberikan Allah kepadamu. Merasa cukup menerima apapun yang diberikan Allah. Kondisi sulit itu bukan dengan cara mempersoalkan keadaan loh solusinya, namun dengan qanaah. Qanaah sifat yang dicontohkan kanjeng Nabi. Jika kita qanaah, merasa cukup, merasa bersyukur, berapapun yang diberikan Allah kepada kita, itu akan menjadikan kondisi kita berubah. Yang asalnya kita menghadapi hal yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. Karena yang diinginkan Allah dari kesulitan yang diberikan kita adalah sikap yang kita tunjukkan kepada Allah. Sikap kita dalam menghadapi masalah seperti apa? Kalau sikap kita dalam menghadapi masalah salah, Allah akan menuntut kita sampai kita benar dalam menghadapinya. Kita diberi kesulitan ekonomi oleh Allah, kemudian kita tidak bisa menerima keadaan seperti itu, kita berontak, kita mengeluh, kita tidak bisa menerima, ya. Akhirnya tetap keadaan tidak akan berubah sampai dengan kita merasa menerima, sampai dengan kita itu bisa menerima keadaan itu, bisa taslim, bisa ridho dengan keadaan itu. Baru ketika kita taslim, disinilah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Maka solusi susah itu, susah bukan solusi, mengeluh bukan solusi, mempersoalkan keadaan bukan solusi, justru memperparah masalah, memperpanjang persoalan. Kalau memang akibatnya seperti itu, kok kita terus-terusan melakukan mempersoalkan keadaan, maka kita sama halnya membuat kuburan kita sendiri. Artinya apa? Kita sama halnya dengan menyusahkan hidup kita sendiri. Siapa yang ingin hidupnya susah? Siapa yang ingin hidupnya celaka? Kan tidak ada. Namun kenapa melakukan perbuatan yang kiranya membuat dirinya susah? Mempersoalkan keadaan, tidak mau qanaah, tidak mau menerima dengan keadaan yang diberikan Allah kepadanya. Lalu dengan qanaah, dengan rimo, dengan pasrah, dengan yakin bahwa apa yang dipilihkan Allah adalah pilihan yang terbaik, akan mendatangkan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Kuncinya di situ. Secara logika mungkin orang kurang bisa menerima, di mana orang lebih melihat pada kemampuannya yang akan menjadikan perubahan dalam kehidupannya. Tidak demikian. Yang menentukan Allah, dan Allah membuat aturan-aturan yang pasti untuk memberikan pertolongan. Kita harus bagaimana, untuk merubah keadaan kita harus bagaimana. Ikuti saja. Kita cukup mengikuti mawon, ngintili, kelingan bahasa ngintili, ngintili Gusti Allah. Kalau Gusti Allah kan qanaah ya qanaah, ngoten mawon. Dengan sendirinya Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita berseberangan dengan yang diinginkan Allah, maka yang terjadi pada kita ya kesusahan demi kesusahan. Kita tidak akan bisa keluar dari persoalan yang kita hadapi. Mengikuti Rasulullah bukan sekedar dalam urusan ibadah, ya. Maka banyak orang yang hanya sebatas pada syariat. Apalagi punya pikiran syariat saja orang pecus nyapu tidak belajar hakikat, belajar tasawuf. Ini sangat disayangkan sekali. Dia uripe dawa. Kalau dia punya kesempatan hidup panjang, kalau tidak punya kesempatan, rasa qanaah ra iso. Dadi mendino salat tapi wong niku ngresulo ae uripe nggih. Nah, akhirnya ibadah tidak ditampa kan. Dia merasa dirinya andekan dia berhasil, dia merasa dirinya yang menentukan keberhasilan. Berarti kan dia tidak melihat Allah yang memberikan pertolongan. Kita kan tidak paham tentang tasawuf kan seperti itu.
Ketika dia berbuat kebaikan, dianggap kebaikan itu merupakan hasil dari jerih payahnya, bukan merupakan pertolongan yang ada yang datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billahnya tidak ada. Orangnya keras-keras biasanya ya, menonjolkan dirinya kalau dia punya kelebihan. Ini orang-orang yang tidak mau belajar tentang tasawuf, tidak mau belajar tentang masalah hakikat, karena pemikirannya wong syariat orang becusnya pun tidak belajar hakikat. Jadi urip itu, urip cendek merasa dirinya mampu, padahal kemampuan itu pemberian dari Allah. Apa yang terjadi? Ibadahnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan ibadah kan dua hal yang harus kita penuhi. Selain benar dalam urusan ibadahnya, kita niatnya hanya untuk Allah, dan yang kedua, kita merasa bahwa yang kita lakukan semata-mata karena adanya pertolongan dari Allah. Tidak semua orang bisa menanamkan la haula wala quwata illa billah, merasa bahwa dia tidak punya kemampuan, kemampuan itu datangnya dari Allah. Tidak semuanya merasa dirinya punya kemampuan. Faktor inilah yang bisa jadi mengakibatkan ibadah yang dikerjakan dengan begitu tekun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus memahaminya, tidak boleh kita tidak memahaminya. Fikih zahir kita fahami, fikih batin pun juga harus kita fahami. Qanaah bagian dari fikih batin. Qanaah terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Wasuhdi wa taqallul minad dunya niki nggih. Kita suhdi itu topo dunyo, artinya kita itu hatinya itu tidak ada kecintaan kepada dunia, hanya mengambil dunia pada yang dibutuhkan. Mencari dunia bukan untuk memperkaya diri, mencari dunia semata-mata untuk bekal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk berlomba-lomba memperkaya dirinya. Jadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, melupakan terhadap diri kalian apa at-takatsur, berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Kita punya kesempatan untuk menjadi orang kaya, kita ambil kesempatan itu bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu kita, bukan, namun untuk alat, untuk sarana, untuk mendapatkan ridho dari Allah, fahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang kita miliki. Cara kerjanya sama, namun niatnya beda. Niatnya satunya memang untuk memuaskan nafsunya, memperkaya dirinya, menunjukkan pada orang lain bahwa dirinya adalah orang yang sukses. Satunya niatnya hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya untuk ibadah, ciri-cirinya jelas. Di saat dia sibuk dengan pekerjaannya, tidak lupa untuk beribadah kepada Allah. Dan di saat dia berhasil dalam usahanya, dia tidak lupa menggunakan hasilnya untuk kepentingannya Allah, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan akhirat. Tapi kalau niatnya hanya untuk memperkaya diri, untuk memuaskan nafsu, untuk menunjukkan orang bahwa dirinya orang sukses, cirinya ibadah tidak akan dikerjakan di saat dia sibuk. Yang kedua, di saat dia berhasil, dia sukses, dia tidak gunakan kesuksesan, keberhasilannya, kekayaannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak digunakan, pelit orangnya. Ciri-cirinya pelit. Niatnya untuk agama itu tidak pelit sama sekali, tidak bakhil sama sekali. Niatnya untuk dunia pasti bakhil, karena dia melihat kesulitan dalam mencari sehingga dia tidak serta-merta memberikannya untuk orang lain. Kangelan megawe ra mosok wong liya sing ngrasakne penake. Tidak ada mikir seperti itu. Saya punya kesempatan untuk mendapatkan ridhonya Allah dengan harta benda yang saya miliki. Ini bukan milik saya, ini milik Allah. Sehingga apa yang harus saya lakukan terhadap harta ini yang diperintahkan Allah akan saya lakukan. Ketika dia mendapatkan hasil, dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat untuk taat, bukan untuk maksiat. Semakin semangat dalam ibadahnya kepada Allah, orangnya tidak sombong, tetap tawadhu, dan orangnya lumen, tidak bakhil. Kapan bakhil? Jelas dia niatnya dalam mencari kekayaan hanya untuk kepentingan nafsunya semata, bukan untuk mencari bekal akhirat. Ora golek sangune ibadah. Wis dititeni ngoten mawon. Teni ngoten. Setuju tidak setuju terserah. Wis pokoke ngono kuwi lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasudi wa taqallul minad dunya. Hatinya itu tidak ada kecintaan kepada dunia. Wa taqallul minad dunya, dan dia mengambil sedikit dari dunia. Yang diambil sedikit. Artinya dia hanya menggunakan untuk kebutuhan pokoknya, selebihnya untuk kepentingan akhirat. Kalau memang dia orang yang memang ditakdirkan Allah jadi kaya. Karena kaya dan miskinnya seorang itu hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah. Bukan karena usaha yang dilakukan oleh manusia. Manusia bisa mencapai keberhasilan karena Allah yang menggerakkan sehingga berhasil memudahkan segala usahanya. Jadi di belakang usaha yang dilakukan ada kehendak Allah yang menentukan. Kemudian di antara watarki ma la ya'ni min qaulin wa fi'lin, dan meninggalkan segala perkara yang tidak ada manfaatnya, baik ucapan maupun perbuatan. Ini yang dilakukan Rasulullah. Kalau kita ingin mencontoh Kanjeng Nabi, kita harus hemat waktu. Harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang kita miliki ini sangat terbatas. Akan ada akhirnya dengan kematian kita masing-masing. Berakhir dengan kematian. Kalau kita tidak manfaatkan, maka waktu yang panjang itu tidak akan ada hasil yang kita dapatkan. Waktunya panjang. Usia sampai 50 tahun. Namun tidak dimanfaatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya tidak ada hasil yang didapatkan. Apalagi kalau digunakan untuk maksiat. Semakin panjang usianya, semakin banyak maksiat yang dilakukannya, berarti semakin berat siksaannya di hadapan Allah. Tapi kalau dimanfaatkan, walaupun waktunya singkat, maka prinsipnya orang-orang tasawuf itu, dia itu menganggap hidupnya ya di hari itu, belum tentu hidup besok. Kita berada di pagi hari, belum tentu bisa berada sampai sore hari. Siang hari belum sampai malam hari. Jadi kekhawatiran hidup itu tidak ada. Nyapa kok dikhawatirkan? Wong kita belum tentu hidup pada waktu yang kita harapkan, belum tentu. Kok sudah dikhawatirkan? Justru dengan besarnya kekhawatiran, akhirnya terjadi betul apa yang kita khawatirkan. Anak indadoni abdibi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita menganggap nanti hidup saya tua susah, kalau saya tidak mengumpulkan harta di hari muda, walaupun kita sudah kumpulkan harta, hari tua tetap kita akan susah. Ketemu sama orang-orang yang tidak sayang sama kita. Tapi kalau kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dilalai teko tua, yang dilalai kali Gusti Allah niku, kita mendapatkan orang-orang yang senantiasa menyayangi kita. Yang menentukan Allah, bukan banyaknya harta benda kita. Mungkin kita khawatir kalau saya tidak punya apa-apa nanti ditelantarkan oleh anak. Yang menyebabkan orang tua ditelantarkan oleh anaknya bukan karena kemiskinan sang orang tua, namun semata-mata karena kurang dekatnya orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar dekat dengan Allah, maka Allah lah yang akan menggerakkan hatinya orang untuk senantiasa menyayangi dirinya. Yang menggerakkan hatinya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, pasti Allah akan menjadikan hamba yang lainnya ikut menyayangi hamba yang disayangi oleh Allah. Kuncinya pada ketakwaan, bukan pada kekayaan. Kuncinya kepada ketaatan, bukan pada jabatannya. Kalau semakin taat, semakin takwa kita kepada Allah, semakin besar pertolongan yang diberikan Allah kepada kita. May yattaqillaha yaj'allahu mahraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya dan diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Gimana? Seperti itulah. Makanya seringkali kita sampaikan, pola pikir kita yang salah harus segera kita luruskan, kita perbaiki. Kalau memang ajaran agama mengajarkan yang berbeda dari yang kita pikirkan, maka yang jelas yang benar adalah apa yang diajarkan agama, dan apa yang kita pikir adalah yang salah. Tapi banyak di antara kita yang mengabaikan ajaran agama, lebih condong kepada pemikirannya sendiri yang jelas-jelas salah dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh agama. Mari menjadi orang yang terbuka, terbuka dengan pandangan agama. Cara Pak Kirun kan bener anak Rono telu,
Bener dhewe wong sing ngeyel, bener umum kuwi jenenge salah kaprah, bener sing sak tenane ya bener sing tekane go agama. Sampeyan wis bolak-balik ngaji nggih. Kok panggah seenek rasa ngersula, rasa susah. Niku ya rada menggumunkan ya, menggumunkan ya. Rada mengherankan. Sakjan iki ngajine oleh apa kan to? Ngaji itu bukan pada ngajinya tujuannya, tapi pada pelaksanaan praktek dalam kehidupan. Yang harus kita praktekkan. Akhirnya kita guyu mawon, ketawa mawon, nyantai-nyantai mawon menghadapi masalah hidup. Karena memang Allah sayang dengan kita, sehingga diberi peringatan dalam hidup. Tidak ada masalah, karena kita sudah ngaji. Biasanya apa yang kita pahami itu selalu oleh Allah itu diberikan peluang untuk praktek. Yang kita pahami diberikan peluang untuk praktek. Untungnya awake dhewe iki paham. Kalau orang paham terus dingai ujian tertentu, kita tidak bisa menghadapinya. Tapi sayangnya lagi wis dipahamne tapi tidak iso praktekne. Ini sangat disayangkan. Padahal Allah memberikan ujian pada kita itu untuk mencoba kira-kira iso praktek apa ora kan ngoten to. Wis tak ngai pengertian, hakikate kan Gusti Allah to. Sing dadi nawe ngerti niku Gusti Allah. Nggih. Pertemuan kita itu pertemuan yang memang sudah diatur oleh Allah, sudah direncanakan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Masing-masing mengambil keuntungan dari pertemuan ngaji, sehingga kedepannya Allah juga sudah menyiapkan bentuk ujian-ujian yang harus kita hadapi sebagai praktek dari ilmu yang kita pelajari di saat ngaji. Sengaten niku nggih nyantai-nyantai mawon. Memang kon nyantai, awake dhewe kon nyapo nggih. Arep maksa pangeran kan yo ora iso. Ketemu perang perkara kok maksa-maksa pangeran. Makanya kita harus menjadi orang yang senantiasa contoh bagi yang lainnya. Jadi sing ngaji ae, sik kebingungan ngadepi urip apa neh sing ra ngaji. Niku kan yo akhirnya ngaji niku disepelekne wong. Alah tibake ngaji ora enek. Klabetean ngoten akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita contohkan bahwa kita punya hasil. Kita tunjukkan bahwa ilmu yang kita pelajari, ilmu yang benar-benar mendatangkan manfaat bagi diri kita. Nanti ora enek rugine lemetu kok ngomah. Ujiane kok keluarga loh di antaranya. Hasilnya ngaji niku akan dilihat dari keluarga yang kita tinggalkan. Bolak-balik metu kok ngomah padahal ning omah repot. Iki oleh apa? Ya, mesti ngoten. Disinilah kita harus bisa mempraktekkan. Meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya baik ucapan maupun perbuatan. Berarti benar-benar menghargai waktu. Hargai waktu ya. Yang sering kita sampaikan waktu yang sudah lewat tidak akan kembali, waktu yang akan datang belum tentu kita jumpai. Kita sekarang berada di malam hari. Siang hari tadi kita tidak akan bisa kembali lagi. Besok pagi apakah kita masih punya kesempatan? Wallah alam, kita tidak tahu. Banyak orang yang berangkat tidur, bangun tidurnya itu sudah berada di alam lain, tidak bisa bangun tidur. Jadi mau datang menjemput kepadanya di saat dia terlelap tidur. Bisa jadi. Kalau itu terjadi pada orang lain, bisa mungkin sekali terjadi pada diri kita. Ya, makanya kita harus bisa memanfaatkan waktu yang ada. Waktu yang sedikit kalau kita manfaatkan akan menghasilkan sesuatu yang besar. Maka dalam ungkapan hadisnya Rasulullah sampaikan tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluh. Beruntunglah orang yang panjang usianya dan baik perbuatannya. Jadi bukan sekedar panjang usianya, tapi baiknya perbuatan itu menjadi ukuran. Karena hidup bukan hanya di dunia, kita hidup di akhirat. Kalau panjang usia jadi ukuran, mungkin orang lebih banyak menikmati dunia dengan panjangnya usia. Namun di sisi lain, dia harus hidup di akhirat yang selamanya. Ketika dia terlelap dalam kenikmatan dunia, apakah nanti dia akan di akhirat mendapatkan keselamatan? Pertanyaannya kan seperti itu. Kalau tidak ada akhirat mungkin tidak jadi soal. Namun akhirat jelas ada dan akan kita tempati. Kita akan berada di sana selamanya, tidak ada akhirnya. Terus wailun liman tola umruhu wa sa'amaluh. Celakalah orang yang
panjang usianya namun buruk perbuatannya. Semakin tua semakin jauh dari Allah. Tua-tua keladi ya. Semakin tua semakin menjadi. Tidak sadar dengan usianya, tidak sadar dengan kehidupannya, tidak sadar dengan akhiratnya, sehingga kemaksiatan demi kemaksiatan terus dilakukan sampai dengan menjelang ajalnya. Naudzubillah min dzalik. Semakin panjang usianya, semakin banyak maksiat yang dilakukan, berarti semakin banyak dosa yang diterima. Kita harus memanfaatkan watarkuma la ya'ni min qaulin wa fi'lin, dan meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kedua-duanya yang ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya saja ditinggalkan. Semuanya harus yang mendatangkan manfaat. Mayalfitu min qaulin ladai raqibun wa atidun. Tidaklah orang itu mengucapkan suatu kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Malaikat yang selalu mencatat apa yang kita ucapkan, mencatat apa yang kita lakukan. Faman futikhalahu babul mutaba'ah fadzalika dalun ala mahabbatillahi lahu. Barang siapa yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk mengikuti kanjeng Nabi. Jadi orang bisa mengikuti kanjeng Nabi, tunduk patuh terhadap apa yang diajarkan kanjeng Nabi, itu semata-mata karena dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dia dikehendaki oleh Allah, dia dipilih oleh Allah. Tidak semua orang, gitu loh. Yang mau mengerjakan sholat adalah orang-orang yang pilihan. Yang mengerjakan puasa adalah orang-orang yang pilihan. Yang mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, tarawih, witir, bersedekah dan lain sebagainya, itu orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah untuk melakukan itu semua. Jika orang dibukakan hatinya oleh Allah untuk mengikuti kanjeng Nabi, untuk melakukan ketaatan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, fadzalika dalilun ala mahabbatillahi lahu. Maka hal tersebut menjadi bukti bahwa dia dicintai oleh Allah. Paham? Jadi ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan menjadikan hambanya itu taat kepadanya. Karena orang bisa taat semata-mata dikehendaki oleh Allah, tanpa dikehendaki oleh Allah orang tidak bisa taat. Jadi ketika kita melakukan amal solih, melakukan kebaikan, kita ringan untuk berangkat ke tempat pengajian, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Salah seorang ulama menyampaikan, man khadara majlisan min majalisil ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir dalam satu majelis ilmu di Ramadan, maka kataballahu bikulli khutwatin ibadata sanatin, maka Allah akan menulis setiap langkahnya ibadah setahun. Setiap langkahnya ibadah setahun. Saya tidak tahu kalau yang buka HP niki apa ya, setiap buka terus ibadah setahun. Pokoknya besar ngoten mawon. Kenapa di pondok-pondok pesantren itu selalu diliburkan untuk kajian harian? Karena ingin lebih memfokuskan ibadah di bulan Ramadan, kajian-kajian di bulan Ramadan. Tidak ada pondok pesantren yang libur ngaji Ramadan. Justru Ramadan itu giat ngaji. Yang waktunya asalnya hanya beberapa kali, ditambah waktunya sehingga full ngaji. Kalau mondok ingin punya kitab, mau tidak mau harus pasan. Harus ikut ngaji waktu Ramadan. Kalau tidak ikut ngaji waktu Ramadan, tidak punya kitab. Wong saya itu punya kitab ya percuma Pak, tidak bisa baca. Ya lain ceritanya. Saya tidak butuh kitab, yang penting dibacakan aja. Ya repot. Jadi pondok itu bukan berarti tidak ngaji waktu Ramadan. Ada tutupan sebelum Ramadan, itu memulai pengajian di Ramadan, dan pengajiannya itu lebih banyak daripada sebelumnya Ramadan. Karena pahala yang diberikan Allah ketika ngaji di Ramadan jauh lebih banyak daripada ngaji di luar Ramadan. Kenapa? Karena ya kemuliaan bulan, dan orang dalam keadaan puasa, wah kok ngaji mesti berat. Al-ajru bi qadri ta'at ya. Pahala itu tergantung sejauh mana kesulitannya.
apalagi siang-siang hari nggih. Waktu zuhur, waktu asar. Nah, ini kita tantangan. Masuk sebulan sepisannya ra iso. Padahal belum tentu kita bisa berjumpa Ramadan yang berikutnya. Jadi Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir kalinya. Kapan kita akan menjadi orang yang lebih meningkatkan lagi kalau tidak sekarang? Ya coba kalau dipikir-pikir lek memang punya waktu, kecuali kalau tidak ada waktu. Kalau tidak ada waktu lain ceritanya. Yang punya waktu, yang kiranya punya kesempatan harus benar-benar dimanfaatkan. Utamanya yang kerja sendiri, kerja melok wong memang tidak iso. Bismillahirrahmanirrahim. Wes dipikir dhewe. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Al-ayah. Terusna sapa sira ngayat. Kul ngucapa sapa sira Muhammad, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tuhibbuna padha demen sira kabeh Allah ing Gusti Allah, fattabi'uni mongko anuta sapa sira kabeh ing ingsun yuhibbukum mongko demen ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Katakanlah Muhammad, jika kalian semua cinta sama Allah, maka ikutilah aku. Kalau cinta sama Allah, maka ikutilah aku. Karena pintunya ada pada Nabi. Kanjeng Nabi diutus sebagai utusan Allah, sebagai petunjuk jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kanjeng Nabi ini yang memberikan petunjuk. Kalau tidak ada kanjeng Nabi, kita tidak tahu kita harus bagaimana dalam hidup ini. Maka kita bersyukur dengan diutusnya kanjeng Nabi, akhirnya kita tahu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian semua cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Artinya kita jadikan kanjeng Nabi sebagai panutan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Karena kanjeng Nabi diutus sebagai contoh bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yuhibbukum, maka Allah akan cinta pada kalian semua. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, kalau kita cinta sama Allah, maka mengikuti kanjeng Nabi. Dengan kita mengikuti kanjeng Nabi, maka Allah cinta sama kita. Bisa dibalik. Di saat kita bisa mengikuti kanjeng Nabi, diberi kemampuan oleh Allah untuk mengikuti kanjeng Nabi. Jadi ibadahnya ibadah sing normal-normal, sing cocok, sing podo karo sing dilakukan kanjeng Nabi. Ora sing nyeleneh. Nyeleneh potensi salah masalahnya. Kalau kita melakukan kesalahan dalam hidup, resikonya adalah akhirat. Besar resikonya akhiratnya. Jangan sampai kita salah dalam mendekatkan diri kepada Allah, jalurnya tidak jelas. Kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, maka Allah cinta kepada kita. Kalau dibalik, ketika kita bisa mengikuti kanjeng Nabi, berarti Allah yang membukakan jalan kepada kita. Allah yang menginginkan kita, yang mentakdirkan kita, yang memberikan kemampuan pada kita. Ketika Allah memberikan kemampuan pada kita untuk beribadah kepadanya dengan mengikuti apa yang dicontohkan kanjeng Nabi, berarti Allah itu cinta sama kita. Maka Imam Ghazali itu mengukur diterimanya suatu ibadah di saat dia selesai ibadah itu reaksinya gimana. Kalau setelah ibadah dia semakin giat dalam ibadah, berarti ibadah itu diterima oleh Allah. Kita sekarang di bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan itu seperti apa kita? Semakin semangat apa semakin menurun? Kalau kebanyakan dari kita kayak lepas dari segala hal yang berat di Ramadan, akhirnya bebas. Sudah keluar Ramadan bebas, menurun drastis. Baru setelah Ramadan meningkat lagi, setelah Ramadan menurun lagi. Kalau terjadi seperti itu, kalau ukuran yang dibuat Imam Ghazali, berarti ibadah kita tidak diterima. Ibadah kita diterima di saat setelah kita mengerjakan ibadah, kita semakin semangat untuk meningkatkan ibadah kita. Kenapa seperti itu? Karena ketika Allah menerima, Allah itu cinta. Kalau Allah menerima, berarti Allah cinta. Kalau Allah cinta, pasti Allah itu akan menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah.
Kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk melakukan kebaikan tanpa adanya Allah yang memberikan pertolongan. Kok kita berat melakukan kebaikan setelah Ramadan? Berarti Allah itu tidak memberikan maunahnya, pertolongannya kepada kita. Kalau tidak memberikan, nah ini tanda-tandanya ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di saat bulan Ramadan, puasa yang kita kerjakan masih belum sampai pada yang diinginkan oleh Allah, masih hanya menahan haus dan lapar saja, tidak meninggalkan perbuatan yang menghilangkan pahalanya puasa. Jadi kita mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan pahala puasa kita hilang, sehingga puasa tidak diterima. Ketika tidak diterima, akhirnya bar Ramadan balik koyok saurunge. Oke. Niku sing dhisik, sakniki mbah. Makanya ini mumpung di awal. Kita perhatikan biar nanti setelah Ramadan semakin semangat ngajinya, semakin diberikan kelancaran ekonominya, semakin menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap pada Allah, kita sudah memiliki bekal yang cukup, karena kita butuh bekal ya. Mbuh siap ra siap tetap kudu siap. Duwe bekal ora duwe bekal tetap akan budal. Ya, tetap budal menghadap pada Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan. Kehidupan akhirat abadi, kedua dunia hanyalah sementara. Oke, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, ada pertanyaan? Kosong ya. Demikian, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, baik yang hadir maupun yang di rumah masing-masing. Terus ikuti kajian ini biar kita sama-sama tahu, biar sama-sama mengerti apa yang disampaikan Ibnu Athaillah, yang akan menuntun kita ke jalannya Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.